Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel YouTube saya. Nama saya Gustimena Putri, nomor induk mahasiswa 17230018. Di sini saya akan membahas mata kuliah seminar akuntansi keuangan yang berjudul Pertumbuhan dan Keberlanjutan Perusahaan, Peran Kelembagaan Investor dalam Mengurangi Risiko Wal Prestasi Sukun dan Obligasi Konvensional. Yang pertama yang saya akan bahas itu mengenai pembahasan teori. Homer 1975 menyatakan bahwa pasar obligasi berasal dari tahun 1550, di mana melalui evolusi reformasi dan pembangunan di Eropa Utara dari monarki terbatas dan semi-demokrasi yang diatur oleh standar bisnis etika atau standar mungkin terkait dengan istilah baru tata kelola perusahaan untuk pemerintah dan investor. Dia berpendapat bahwa setiap saat tekanan sosial merupakan dukungan penting untuk setiap sistem standar etika dan efektif. Sistem standar etika merupakan prasyarat penting untuk pasar modal yang valid. Metode penelitian dan pengumpulan datanya. Data sekunder dikumpulkan dari Body Form Bank Negara Malaysia dari tahun 2000 hingga 2014 untuk 537 penerbitan daftar investor institusional dikumpulkan dari 30 laporan tahunan perusahaan pemegang saham teratas. Data pada variabel independen atau penjelas diambil dari Bloomberg, Bursa Malaysia dan Departemen Statistik Malaysia. Adanya kepemilikan institusional pada perusahaan dapat mempengaruhi kinerja obligasi. Penelitian empiris memberikan bukti untuk mendukung keduanya. Pertama, teori keagenan mana yang paling banyak, preferensi prioritas dominan yang banyak digunakan dalam studi sebelumnya. Kepemilikan institusional yang lebih besar mengarah pada imbal hasil obligasi yang lebih rendah dan peringkat yang lebih tinggi. Hasil yang dilaporkan oleh kepemilikan institusional secara total juga menunjukkan persen tertinggi masuk ke konvensional penerbitan obligasi. Ada beberapa reksadana, perwalian unit, perusahaan asuransi dan lain-lain di luar perorangan kepemilikan. Di sisi lain, penerbitan sukun menunjukkan kinerja yang lebih baik dibandingkan obligasi konvensional sejak saat itu. Nilai rata-rata menunjukkan lebih rendah dari konvensional pada 1,77 dan 1,86 masing-masing, mengisyaratkan bahwa risiko gagal bayar di antara penerbitan sukun kurang berisiko. Kesimpulan dari tema saya di atas itu, risiko gagal bayar antara obligasi konvensional dan penerbitan sukun dapat dikurangi terutama dengan melihat dampak bruto tingkat produk dalam negeri untuk memastikan keberlanjutan perusahaan di masa depan. Selain itu, peran investor institusional dalam pemantauan dan hak suara dalam pengambilan keputusan investasi memiliki hubungan yang signifikan terhadap penerbitan sukun dalam memitigasi risiko gagal bayar. Penerbitan sukun di Malaysia juga memiliki beberapa faktor yang berbeda dalam menentukan hasil di mana elemen yang dilarang dihindari. Sebaliknya, obligasi konvensional mengabaikannya. Pemegang sukun muslim harus mempertimbangkan ketika melakukan investasi di obligasi untuk menemukan status halal mereka di sini dan setelah kehidupan, karena imbal hasil merupakan biaya bagi penerbit tanpa pengembalian investasi kepada mereka. Pembuatan kebijakan seperti Malaysia Komisi Sekuritas Bank Negara Malaysia dan lembaga pemerintah, yaitu Lembaga Pemerintah Malaysia dan Malaysia Pemerintah Berhad, harus mempromosikan lebih banyak penerbitan sukun dibandingkan dengan obligasi konvensional. Jika mereka tujuan untuk memenuhi prinsip-prinsip Islam sebagaimana diungkapkan oleh statistik deskriptif, ukuran perdagangan penerbitan sukun dan lebih tinggi dari obligasi konvensional di pasar modal. Sampai di sini dulu tema yang saya angkat dan pembahasannya. Kalau ada salah mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.